Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Mohon izin kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Bintang Ogri Faris bersama 4 rekan lainnya, ada Rifki, Raffi, Irgi, dan Saifullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas kelompok struktur data ya, yang terutama materinya itu tentang sorting. Nah, dalam hal ini, dikarenakan presentasi ini dilakukan secara daring, semoga apa yang kita berikan dan kita jelaskan di dalam presentasi ini juga bisa menjadi ilmu yang amanah ya tentunya bagi rekan-rekan semuanya. Dan kita harap semuanya bisa mengerti apa yang dijelaskan. Mohon izin. Untuk persoalan yang pertama, di sini ada paparkan tahapan sorting dengan metode bubble sort dan insertion sort. Di sini ada soal saya. Ini NIM saya 221048 dengan soal deret dan pencariannya. Untuk yang pertama, kita akan menerapkan tahapan pencariannya melalui bubble sort. Yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita akan membandingkan si data yang 0 dengan data yang pertama. Di sini kita bisa lihat data 9 dan data 8. Apabila kita bandingkan, tentunya data si 0 yang punya 0 indeks 0 ini dia itu lebih besar dibandingkan data yang pertama ya kan, dan maka posisinya dari data tersebut akan kita pindahkan jadi yang di bawah seperti ini, jadi 8 ke 9 kan dia berpindah tuh. Nah habis itu akan terus berlanjut sampai si data ini berada di posisi yang seharusnya ya. Nah di sini kita akan lanjut dengan perbandingan yang ada. Nah kan kita tadi baru data 0 data 1 ya. Sekarang data 1 dan data 2 ya kita bandingkan. Di sini ada 9, 6. Oke. Dari 9 data dari data 1 dan data 2, dari 9 dan 6 ini jika kita lihat perbandingannya dia itu lebih besar ya. Data 1 menang ya. Makanya kenapa nanti di sini tuh dia akan berubah lagi. Si data 2-nya tadi akan berubah. Nah, jadi 6 9 dirubah ya. Nah, dilanjutkan dengan data 2 dan 3. Sama halnya seperti itu, dibandingkan lagi sama kita di sini 9 banding 4. Apakah menang yang data 2 apa data 3? Di sini kan menang data 2 ya, tetap. Makanya data 2 naik lagi nilainya. Si 9 ini naik lagi ditukarkan dengan si 4. Dan selanjutnya sama, 9 dengan dengan yang 9 dan 7. Habis itu lanjut lagi dengan 97 lagi sampai pada akhirnya data kelima ini sama dengan data 6 ya kan? Data urutan kelima sama data urutan ke-6 ini kan nilainya memiliki nilai yang sama, yaitu 9 kan. Nah, berarti ya sudah, mereka sudah menjadi satu satuan yang posisinya seharusnya di situ. Nah, sudah seperti ini, sudah mentok sampai akhir ini, maka perbandingan itu akan diulang lagi dari awal. Kembali ya dari data 0. Kita mulai dari yang tadi paling terbaru ini, yang 8 9 4 7 7 9 9. Diulang lagi dari data 0. Nah, kita bandingin lagi. Data 0 itu lebih besar atau lebih kecil daripada data 1. Di sini kan kasusnya 8 banding 9. Berarti artinya data 0 itu lebih kecil dibandingkan data 1 kan. Nah, kalau misalnya seperti ini kasusnya, berarti ya udah. Berarti dia memang posisinya di situ. Dibiarkan saja terlebih dahulu. Kita lanjut lagi dengan data yang ada, dengan perbandingan yang ada. Berarti di sini kan jadi lanjut data 1 dan data 2 ya. Nah, data 1 di sini ada 9 banding 4 dan data 2-nya itu 4 ya. 9 banding 4, pastinya 9 menang. Nah, posisi 9 akan ditukarkan ke data posisi di 4 dan 4 juga sebaliknya. Sampai pada akhirnya 9 data 3 dan data 2 dan data 3 beres. Nah, di sini sampai pada data 3 dan data 4 ya. Perbandingan data 3 dan data 4, 9 banding 7 itu pasti menang 9-nya. Nah, makanya ditukarlah data posisi nomor 3 ke data posisi nomor 4. Jadi di sini kita udah mendapatkan 3 urutan paling teratas ya dengan data yang tepat posisinya. Nah, kita akan ulang lagi. Kita akan tetap mengulang lagi dia tuh. Dari 8 4 lagi, dari data 0 data 1 lagi dibandingkan 8 banding 4 tentu menang 8. Nah, 8 pindahlah. Habis itu data 1 dan data 2 nih 8 dibanding data 8 dibanding 7. Pasti 8 menang kan, makanya data 8 naik lagi sampai pada akhirnya kita tuh semua mengurutkan pada data-data yang sama, semuanya di posisi yang tepat juga ya. Jadi 4 7 7 8 9 9 9.
Dan apabila semuanya sudah selesai, maka selesailah metode bubble sort ini. Di sini penerapan tahapan insertion sort. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ini dia bekerja dari kiri, dari paling kiri ini, dari paling ujung kiri ke kanan, dan kita akan memeriksa setiap data dan bandingkan dengan data yang di sebelah kirinya ya. Kalau misalnya udah dibandingkan ke kanan ya, dan masukkan pada data posisi yang benar dalam lariknya. Jadi contohnya seperti ini. Kan data 0 ini data dan data 1 ini 9:8 ya. Maka yang pertama-tama dicoba ini adalah data 0 data 1 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih data 0 dan data 1 ini lebih besar data 0 ya. Artinya di mana nilai data 0 itu akan berpindah tempat dengan nilai data 1 dikarenakan itu sudah menjadi bagian yang paling belakang. Maka akan tetap seperti itu ya. Kan di sini kan periksa setiap data dan bandingkan data di sebelah kirinya. Sedangkan ini kan udah paling kiri, jadi udah nggak perlu diperiksa lagi. Maka kita akan lanjut aja ke data 1 dan data 2. Nah, tadi kan udah ya. Tadi kan udah nih kita bandingkan si data 9 dan 8 ini. Nah, maka si data 9 ini akan berubah tempat dong. Dia tuh bakal berubah tempat nih ke posisi data 1 ya. Jadi 8 9. Nah, setelah itu kan kita nggak bisa kan tadi kan data 8 ini nggak bisa. Nggak ada, udah paling mentok gitu paling kiri. Jadi kita nggak usah membandingkan ke kiri lagi. Kita akan lanjut ke data 1 dan data 2. Nah, di mana data 1 dan data 2 ini adalah 9 sama 8 lagi. Angka 9 dan angka 8 kita bandingkan. Tetap menang menang yang 9 dong. Berarti kan data pertama yang menang. Nah, berarti data 9 ini akan ditukar lagi dengan si posisi 8 ini. Nah, di sini nih yang langkah kedua tadi akan bekerja tuh di sini. Jadi sesudah ditukarkan akan dibandingkan dengan data sebelumnya. Tetapi dikarenakan nilainya ini sama ya, 8 sama 8, data 0 banding data 1 kan 8 sama 8 sama dong. Jadi tidak perlu ada pertukaran tempat ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi perbandingannya sampai semua data berada di posisi yang seharusnya ya. Tadi kan data 1 dan data 2, berarti sekarang data 2 dan data 3. Di sini data 3 data 2-nya itu 9, data 3-nya itu 4. Dibandingkan 9 banding 4, berarti data 2 lebih besar dibandingkan data 3. Nah, maka ditukarlah posisinya. Nah, si data 3 yang sesudah ditukarkan kan itu kan nilainya 4 ya. Nilainya di sini 4. Nah, coba dibandingkan dengan yang sebelah kirinya nih 4 nih. 4 ini dibandingkan dengan yang sebelah kirinya. 4 banding 8. Ya pasti menang 8 dong. Nah, jadi si 4 ini bertukar posisinya tuh. Bertukar ke data posisi 1. Nah, data ke posisi 1 bertukar ke posisi 2. Nah ini udah ditukarkan seperti ini, lanjut sampai paling belakang, sampai paling kiri. Pokoknya sampai datanya tuh habis di paling kiri. Apabila sudah, berarti bisa dilanjutkan dengan perbandingan data selanjutnya. Di sini akan dibandingkan juga data 3 dan data 4 ya. Data 3 9 banding 7, lebih besar 9 tentunya. Maka ditukarlah posisinya. Lalu jangan lupa dibandingkan dengan yang kirinya ya. 8 banding 7. 7 kan lebih kecil, berarti tukar posisinya. 7 di belakangnya. Habis itu 7 dibandingkan lagi dengan 8. Sama kan? 7 lebih kecil, makanya ditukar lagi. Nah, 7 dibandingkan dengan 4. Nggak mungkin dong, karena kan si 4 ini paling kecil urutannya. Maka ya udah biarin aja dia di situ tempatnya. Jadi dia tidak tukar tempat. Lanjut dengan data yang ke berapa ini? 3 4 5, berarti 4 5 6. Nah, ini berarti 4 5 ya. Data keempat dan data kelima. Nah, di sini 9 banding 7 sama. Dia itu lebih besar 9, maka akan ditukarkan tempatnya. Jadi 9 di sini dan 7 di sini. Di sebelum 9, di posisi 9 ya. Nah, sama halnya 7 juga dibandingkan lagi dengan 8. Apakah lebih besar? Kalau misalnya 8 lebih besar akan ditukarkan posisinya. Sampai pada akhirnya semua ini berurutan. Jadi nilai akhirnya ini 4 7 7 8 8 9 9. Maka selesailah metode insertion mode ini. Di sini ada lagi soal nomor 2 ya. Paparkan tahapan binary search sesuai dengan NIM yang tercantum. Nah, ini deretnya nih 9 8 6 4 4 7 7 9 ya. Dengan pencarian searching itu 12 dan 8. Jadi untuk metode binary search ini yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah nilainya ya. Nilai dari setiap indeksnya kita mesti liatin. Yang pertama dia tuh harus terurut ya. Kalau misalnya nggak berurutan semua nggak bisa.
Terus kita juga mesti cari 4 ya, 4 variabel. Di sini ada cari, tengah, awal, dan akhir. Yang dimana cari ini itu bakalan ditentukan. Nah, seperti di sini ditentukan oleh si soalnya ini pencarian searching ada 12 dan 8 ya, angka 12 dan 8. Tapi sini kita akan cari yang 8 dulu. Dan nilai tengahnya ini adalah data awal ditambah data akhir dibagi 2 dan kurung ya, jadi 0 tambah 6 karena kan awalnya 0 akhirnya 6 dibagi 2 sama dengan 3 data tengahnya itu. Di sini juga ada penjabarannya. Jadi kalau misalnya apa yang dicari itu dia lebih besar, maka nilai awalnya itu ditambah dengan tengah plus 1 ya. Jadi awal itu sama dengan tengah plus 1. Dan apabila yang dicarinya lebih kecil, maka akhirnya itu si tengah bakal jadi minus 1 ya. Itu rumusnya. Dalam ini kasusnya kan kita bakal membandingkan ya. Jadi cari banding tengah nih. Cari dibanding oleh dengan tengah. Jadinya cari sama dengan tengah dong. Dikarenakan nilai cari ini yang dicari 8. Nah, nilai tengah dari indeks 3 ini 8 juga. Berarti ya udah. Karena misalnya nilai yang dicari kita udah tahu berada di posisi di mana, ya di tengah, maka ketemulah dia berarti dia berada di nilai indeks ketiga gitu. Nah, lanjut ya. Di sini yang dicari ini 12 berdasarkan soal yang diberikan ya. Dicari itu nilainya 12 dan tengah awal akhirnya ini udah ditentukan juga. Awalnya 0, akhirnya 6, tetap sama ya. Dan tengahnya juga tetap sama, 3. Masih berlaku ya rumusnya tadi seperti yang tadi. Nah, kasusnya seperti ini. Kita cari itu akan kita bandingkan dengan tengah. Nah, di sini kasusnya yang cari itu kan 12, nilai tengahnya itu 8. Berarti 12 banding 8 kan lebih besar 12 kan? Berarti ya cari lebih besar daripada tengah, bener dong. Nah, maka akan digunakanlah rumus awal sama dengan tengah plus 1. Nah, awalnya ini kan tadi berapa? Awalnya kan ini 0 ya. Nah, tengahnya ini kan tadi 3. 3 plus 1 berarti 4 dong. Nah, berarti si awal ini jadi 4 sekarang nih. Awal jadi 4, akhirnya jadi 6, tetap sama, dan tengahnya berubah. Tengahnya ini data awal ditambah data akhir, indeks akhir ya, dibagi 2. Jadi 4 tambah 6 bagi 2, 10 bagi 2 jadi 5. Nah, si tengahnya jadi ada di 5 ya. 9 nilainya. Tetap sama, kita akan mencoba rumusnya tadi terus sampai kita menemukan data yang dicari. Nah, di sini kan cari banding tengah, cari sama dengan 12. Yang di tengah itu 5. Nilainya itu 9 di 5 tuh. Berarti kan tetap menang, yang menang itu kan yang cari ya. Berarti cari lebih besar dibandingkan tengah. Berarti ditambah lagi awal sama dengan tengah plus 1 ya. Nah, karena kan di sini itu nilai awalnya itu kan jadi 6 ya, indeks ke 6, 9 nih. Dan akhirnya juga 9, mentok, dan tengahnya juga 9. Jadi ya data 12 ini udah nggak bisa, tidak ada gitu, tidak bisa ditemukan dikarenakan ini sudah mentok paling akhir ya. Jadi sekian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Arif Rahman ingin mempresentasikan tugas kelompok dengan menjelaskan bubble sort, insert, dan binary search. Dan ini soalnya. Yang pertama, bubble sort. Bubble sort yang pertama adalah 9 dan 8 karena lebih besar 9, 8 ini bergeser ke kiri. Kemudian sama 9 dan 6 lebih besar 9 dan 9 geser ke kanan. 9 dan 4, 9 yang lebih besar, jadi 9 geser ke kanan. 9 dengan 3 sama seperti tadi, bergeser ke kanan. 9 dan 2 lebih besar 9, bergeser lagi. 9 dan 3 bergeser lagi ke kanan karena lebih besar 9. Kemudian 8. 8 dengan 6 besar 8, jadi 8 pindah ke kanan. 8 dengan 4 lebih besar 8, pindah ke kanan. 8 dan 3 lebih besar 8, pindah kanan. 8 dan 2 lebih besar 8, pindah ke kanan. 8 dan 3 lebih besar 8, pindah ke kanan. 8 dengan 9
lebih besar 9, jadi 8 tetap tidak pindah. Kemudian 6. 6 dengan 4 lebih besar 6. 6 dengan 3 lebih besar 6. 6 dan 2 lebih besar 6. 6 dengan 3 lebih besar 6. 6 dan 8 lebih besar 8. 6 tidak pindah. Kemudian 8 dengan 9 lebih besar 9. Lanjut ke 4. 4 dengan 3 lebih besar 4. 4 dengan 2 lebih besar 4. 4 dengan 3 lebih besar 4. 4 dengan 6 lebih besar 4. Lebih besar 6. Kemudian 6 dan 8. 8 dengan 9 lebih kecil 8. Kemudian 3. 3 dengan 2 lebih besar 3. 3 dengan 3 sama, tidak berubah. Kemudian 3 dengan 4 tidak berubah. 4 dengan 6 tidak berubah. 6 dengan 8 tidak berubah. 8 dengan 9 tidak berubah. Kemudian ini hasilnya 2, 3, 3, 4, 6, 8, 9. Kemudian insertion sort. Insertion sort yang pertama ada 8. 8 dengan 9 lebih besar 9, maka 9 bergeser. Kemudian 6. 6 lebih kecil dari 9 dan 8 bergeser. Kemudian 4. 4 lebih kecil dari 9, 8, dan 6 bergeser ke awal. Kemudian 3. 3 lebih kecil dari 9, 8, 6, dan 4. Kemudian 2. 2 lebih kecil dari 9, 8, 6, 4, dan 3. Kemudian 3. 3 lebih kecil dari 9, 8, 6, dan 4 di atas 2 dan 3. Dan binary search. Binary search di sini disuruh mencari angka 12. Jadi awalnya adalah 0, akhir adalah 6, dan tengah adalah awal dan akhir. Awal tambah akhir dibagi 2, yaitu 3. Tengahnya menjadi 4, elemen ketiga. Yang dicari tengah, yang dicari 12, dan tengahnya 4. Karena yang dicari lebih besar dari tengah, maka awal sama dengan tengah plus 1. Karena tadi tengahnya 3, ditambah 1 menjadi elemen keempat, atau angkanya adalah 6. Kemudian awalnya adalah 4, akhirnya masih sama 6. Tengahnya 4 ditambah 6, atau awal tambah akhir dibagi 2 sama dengan 5. Tengahnya 8, elemen kelima. Yang dicari adalah 12 dan tengah 8. Karena yang dicari lebih besar dari tengah, maka tengah awal sama dengan tengah tambah 1. Kemudian carinya masih 12, awalnya adalah 6, akhir adalah 6, tengah adalah 6. Tengahnya adalah 9, elemen ke-6. Yang dicari adalah 12, tengahnya 9, karena angka 9 adalah angka terakhir yang ada pada data tersebut, maka angka 12 yang dicari tidak ditemukan. Kemudian mencari 6. Awalnya masih sama kosong, akhirnya 6, tengahnya awal tambah akhir atau 0 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tengah sama dengan 4, elemen ketiga. Yang dicari 6 dan tengahnya 4.
Karena yang dicari lebih besar dari tengah, maka awal sama dengan tengah plus 1. Tadi tengahnya adalah 3, ditambah 1 menjadi 4. Yang dicari adalah 6, awalnya berubah jadi angka 4, akhirnya 6, tengahnya 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Tengahnya 8, elemen ke-5. Yang dicari adalah 6, dan tengahnya ada 8. Karena yang dicari lebih kecil dari tengah, maka akhir tengah dikurang 1. Yang dicari adalah 6, awalnya 4, akhirnya 4, tengahnya 4, tengah 6, elemen keempat. Yang dicari adalah 6, tengahnya 6. Karena yang dicari ketemu, maka data ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan memperlihatkan bagaimana bubble sorting bekerja. Oke, langsung saja ya. Oke, di sini ada urutan angka 98, 64, 47, dan 5. Di sini kita akan mengurutkannya menggunakan sistem bubble sorting. Oke, dan di sini ada binary search. Bagaimana binary search bekerja seperti demikian. Jadi ada angka yang dicari adalah angka 7, kemudian angka awalnya adalah 0, ya. Kemudian angka akhirnya adalah 6, ya. Jadi kita pastikan bagaimana binary search bekerja. Oke ya. Yang pertama tentunya adalah dengan mencari angka tengah terlebih dahulu, yaitu di sini ada angka 6, ya. Tengah, maka tengahnya kemudian 0 ditambah 6 sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3, ya. Kemudian 3 di sini menjadi angka tengah, ya, karena angka yang dicari lebih besar dibandingkan maka awal sama dengan tengah ditambah 1, ya. Jadi angka tengahnya menjadi angka 4. Oke, di sini angka 4 menjadi angka awalnya. Oke, dan di sini kita bandingkan yang dicari ada 7 dan tengahnya ada angka 7, maka keduanya sama, maka sudah ketemu. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Tari dari program studi ilmu komputer kelas eksekutif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data, yaitu tentang metode bubble sort, selection sort, dan binary search. Yang pertama adalah metode bubble sort. Bubble sort merupakan metode yang paling mudah di antara metode yang lainnya. Metode bubble sort ini mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dan elemen yang berikutnya. Di metode bubble sort ini ada dua pengurutan, yaitu pengurutan ascending, yaitu jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Yang kedua ada pengurutan descending, yaitu jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut tidak ditukar. Contoh metode bubble sort. Ini kita mempunyai 7 elemen. Elemen yang pertama nilainya 9, elemen yang kedua 8, elemen yang ketiga 6, elemen yang keempat 4, elemen yang kelima 11,
elemen yang ke-6 10, dan elemen yang terakhir 1. Tahap pertama dalam metode bubble sort yaitu dengan cara membandingkan elemen yang paling pertama, elemen awal, dengan elemen selanjutnya. Nah, elemen awal berisi nilai 9, elemen selanjutnya berisi nilai 8. Nah, karena nilai awal ini lebih besar, yang saya bilang tadi, jika nilai awal ini lebih besar daripada nilai berikutnya, maka posisinya ditukar. Kalau posisinya ditukar, ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membandingkan elemen kedua dan elemen selanjutnya. Nah, elemen kedua ini nilai 9 dan elemen selanjutnya ini nilainya 6. Karena elemen pertama lebih besar daripada elemen selanjutnya, maka posisinya ditukar. Seperti ini. Lanjut lagi, membandingkan elemen ketiga dan elemen selanjutnya. Elemen ketiga berisi nilai 9, elemen selanjutnya berisi nilai 4. Nah, karena elemen ketiga ini lebih besar daripada elemen selanjutnya, maka posisinya ditukar. Ini. Lanjutkan lagi dengan membandingkan elemen keempat dan elemen kelima. Nah, di sini karena elemen keempat lebih kecil nilainya daripada elemen yang selanjutnya, maka posisinya tidak ditukar. Ini. Lanjut lagi dengan membandingkan elemen yang kelima dan elemen keenam. Nah, di sini elemen kelima lebih besar nilainya dibanding elemen selanjutnya, yaitu elemen keenam. Maka posisinya ditukar. Lanjut lagi dengan membandingkan elemen ke-6 dan elemen yang terakhir. Elemen ke-6 lebih besar nilainya daripada elemen terakhir, maka posisinya ditukar. Nah, jika proses bubble sort ini sudah mencapai elemen yang paling akhir, tapi nilainya belum berurutan, maka proses bubble sort akan diulangi ke elemen yang pertama. Seperti ini. Ulangi lagi ke elemen yang pertama, kemudian dibandingkan lagi dengan elemen selanjutnya. Kalau elemen pertama lebih besar, maka posisinya tukar. Tapi, jika elemen pertama lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka posisinya tidak ditukar. Dilanjutkan lagi. Lanjutkan terus-menerus dengan secara berurutan sampai elemen yang paling terakhir. Nah, setelah mencapai elemen terakhir kembali, kemudian nilainya belum berurutan, diulangi lagi ke elemen yang pertama. Dan bandingkan lagi dengan elemen yang berikutnya. Lakukan terus-menerus secara berurutan. Jika sudah mencapai elemen yang paling akhir, datanya belum berurutan, maka diulangi lagi ke elemen yang pertama. Sampai sini nilainya juga belum berurutan. Dilanjutkan lagi ke elemen yang pertama kembali. Metode bubble sort ini merupakan metode yang paling mudah, tetapi juga metode yang memerlukan waktu cukup lama. Nah, jika metode bubble sort sudah mencapai elemen yang paling akhir, terlihat di sini bahwa semua angka sudah berurutan. Maka metode bubble sort berhenti karena semua nilai yang tadinya belum berurutan sekarang sudah menjadi berurutan. Yang kedua ada metode selection sort. Metode selection sort ini akan melakukan proses dengan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Proses selection sort akan dicari data dengan nilai terkecil
dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil, dan pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil. Contoh metode selection sort. Di sini kita mempunyai 7 elemen juga sama dengan nilai yang berurutan. Metode selection sort ini tidak jauh berbeda dengan metode bubble sort tadi. Langkah pertama dalam menggunakan metode selection sort ini sama dengan metode bubble sort tadi dengan cara membandingkan elemen pertama dengan elemen yang kedua. Nah, karena elemen pertama ini lebih besar daripada elemen kedua, seperti bubble sort tadi, maka posisinya sama, akan ditukar. Ini kemudian lanjut lagi dengan membandingkan elemen kedua dan elemen ketiga. Karena di sini elemen kedua lebih besar daripada elemen ketiga, maka posisinya akan ditukar. Lanjut lagi dengan membandingkan elemen ketiga dan elemen yang keempat. Elemen ketiga lebih besar daripada elemen keempat, maka posisinya ditukar. Dan dengan lanjut lagi dengan membandingkan elemen keempat dan elemen yang kelima. Nah, di sini perbedaan antara metode bubble sort dan metode selection sort. Seperti contoh ini, elemen keempat kita bandingkan dengan elemen berikutnya, yaitu elemen kelima. Nah, di metode bubble sort, jika elemen kelima ini lebih besar pada elemen keempat, maka proses sorting akan dilanjutkan dengan membandingkan elemen yang kelima dan elemen yang keenam. Nah, di selection sort, jika elemen yang kelima ini lebih besar nilainya daripada keempat, maka proses sorting akan dilanjutkan dengan membandingkan elemen 4 dan elemen yang keenam. Nah, elemen keenam ini nilainya masih lebih besar daripada elemen yang keempat, maka proses sorting akan dilanjutkan dengan membandingkan elemen keempat dan elemen yang terakhir, yaitu elemen yang ketujuh. Nah, elemen yang ketujuh ini mempunyai nilai yang lebih kecil daripada elemen keempat, maka di sini akan terjadi proses pertukaran. Ini secara sederhananya dalam metode seleksi sort ini mencari nilai yang lebih kecil daripada nilai yang awal, kemudian ditukarkan menjadi seperti ini. Dan setelah itu dilanjut lagi tadi membandingkan elemen keempat dan elemen selanjutnya. Sekarang membandingkan elemen kelima dan elemen selanjutnya. Elemen selanjutnya adalah elemen keenam dengan nilai 10, maka karena di sini elemen kelima lebih besar daripada elemen keenam, maka posisinya ditukar. Dilanjutkan lagi dengan membandingkan elemen keenam dan elemen yang terakhir. Di sini nilai elemen yang keenam lebih besar daripada terakhir, maka posisi tukar. Sama seperti metode bubble sort tadi, jika metode selection sort ini sudah mencapai elemen yang terakhir tetapi nilainya belum berurutan, maka dilanjutkan dengan men-sorting elemen yang pertama. Jadi jika sudah mencapai akhir, datanya belum tersusun, maka kembali lagi untuk membandingkan elemen pertama dan elemen yang kedua. Pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka ditukar. Ini bandingkan lagi elemen kedua dan elemen ketiga. Nah, ini elemen kedua bandingkan dengan elemen ketiga. Nah, karena elemen ketiga ini lebih besar daripada elemen yang kedua, maka proses akan dilanjutkan dengan membandingkan elemen kedua dan elemen yang keempat. Jika sudah ketemu nilai yang lebih kecil daripada elemen yang kedua ini, maka posisinya akan ditukar. Lakukan seperti itu secara berurutan sampai dengan semua nilai ada di sini tersusun. Perbedaannya hanya dengan mencari nilai yang lebih kecil daripada nilai pertama, baru itu akan terjadi proses tukaran.
lakukan sampai dengan semua data tersusun dengan sempurna. Selection sort ini tidak ditemukan lagi nilai yang lebih kecil daripada nilai awal, maka proses selection sort ini sudah selesai. Yang ketiga adalah metode binary search. Di sini kita mempunyai 7 elemen. Elemen yang pertama datanya 0, elemen yang kedua datanya 1, elemen yang ketiga datanya 2, elemen yang keempat datanya 3, elemen yang kelima datanya 4, elemen yang keenam datanya 5, elemen yang ketujuh datanya 6. Kita akan mencari nilai 11. Cara pertama dalam binary search ini adalah dengan cara menentukan data awal, akhir, dan tengah. Di sini data awalnya adalah 0, data akhirnya 6. Kemudian cara menentukan data tengah adalah data awal ditambah data akhir dibagi 2. Data awal 0 ditambah data akhir 6. Kemudian dibagi 2. 0 tambah 6 sama dengan 6 dibagi 2. Ya, nah, di sini sudah ditentukan bahwa data tengah yaitu 3 elemen yang nilai 8. Kemudian setelah itu bandingkan. Nah, di sini carinya yang dicari adalah angka 11 dan yang tengahnya adalah angka 8. Nah, karena yang dicari lebih besar, maka nilai awal sama dengan nilai tengah plus 1. Nah, ini tadi nilai tengah yang nilai awal tadi adalah 3. Nah, karena cari yang lebih besar ditambah 1 jadi 4. Nilai akhirnya tetap sama yaitu 6. Nah, untuk menentukan nilai tengah tadi, nilai awalnya ini 4 tambah nilai akhir 6. 4 tambah 6 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka nilai tengah yang baru adalah 5. Itu elemennya di sini nilai 10. Setelah itu bandingkan lagi. Yang dicari adalah nilai 11, kemudian nilai tengah yang baru adalah 10. Nah, kalau cari ini lebih besar daripada nilai tengah, maka nilai awal yang baru adalah nilai tengah ditambah 1. Nilai tengah tadi 5, nilai tengah tadi adalah 5, data yang kelima. Karena carinya tadi lebih besar, maka ditambah 1, jadi 5, 6. Akhirnya 6, tengahnya nilai awal tambah nilai akhir, 6 tambah 6, 12, 6. Dan bandingkan lagi. Nah, cari nilai yang dicari tadi adalah 11, nilai tengah yang baru adalah 11, itu data ke-6. Nah, karena data yang dicari yaitu angka 11, sama datanya dengan nilai tengah tadi yaitu 11, maka bisa dibilang data ketemu. Kemudian selanjutnya itu kita akan mencari data yang tidak ada di urutan ini, yaitu cari angka 5. Langkah pertamanya sama seperti tadi, yaitu dengan cara menentukan awal, akhir, dan tengah. Awalnya 0, akhirnya masih sama 6, tengahnya adalah dengan cara menambahkan nilai awal tambah nilai akhir. 0 tambah 6 sama dengan 6, bagi 2 sama dengan 3, maka data tengahnya adalah 3. Nah, mari kita bandingkan. Nilai yang cari ini adalah 5, nilai tengahnya adalah 8. Karena data tengah lebih besar, maka data akhir sama dengan 1. Nah, awalnya tetap 0 karena tidak ada. Awalnya tetap 0 karena yang dicari ini lebih kecil daripada nilai tengah tadi. Nah, yang akhir yang berubah karena nilai yang cari ini lebih kecil daripada nilai tengah, maka akhir sama dengan tengah dikurangi 1. Dan tadi tengahnya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka nilai akhir yang baru adalah 2. Kemudian untuk menentukan nilai tengah berikutnya yaitu nilai awal tambah nilai akhir. Tadi nilai awalnya 0 dan nilai akhir yang baru adalah 2. 0 tambah 2
sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, data tengah yang baru adalah 1. Data yang baru adalah 1. Dengan elemen berisi nilai 4. Kemudian bandingkan lagi, tadi carinya 5. Data tengah yang baru adalah 4. Karena data cari lebih besar pada data tengah, maka nilai awal sama dengan nilai tengah ditambah nilai tambah 1. Nah, tadi nilai awalnya 0, karena carinya lebih besar daripada tengah, maka tambah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Akhirnya tetap 2, dan nilai tengahnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 2 dibagi sama dengan 3 dibagi 2, yaitu 1. Data tengah yang baru adalah 1, yaitu berisi elemen yang keempat, dan berisi nilai 4. Nah, kemudian setelah itu bandingkan lagi. Carinya adalah 5, kita akan mencari 5, ke tengahnya 4. Nah, karena data cari lebih besar, maka yang tadi sama, maka data awal yang baru adalah data tengah ditambah 1. Data awal tadi adalah 1, karena carinya ini lebih besar, maka ditambah 1 jadi 2. Akhirnya, data akhirnya sama, masih sama, yaitu 2. Data tengah adalah awal tambah akhir. Tengah dengan 2. Awalnya 2, akhirnya 2. 2 tambah 2 sama dengan 4 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka data tengah yang baru adalah 2, yaitu 6. Bandingkan lagi. Kita mencari angka 5. Kemudian angka tengah yang baru, nilai tengah yang baru adalah 6. Nah, karena data tengah ini lebih besar, maka nilai akhirnya adalah data tengah kurangi 1. Nah, data tengah dikurangi 1 dari akhirnya adalah data tengah dikurangi 1. Nah, kita mencari angka 5, tadi awalnya masih tetap 2, dan nilai akhirnya adalah, karena tadi data tengahnya lebih besar, maka yang berubah jadi nilai akhir dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 ini punya nilai 4. Nah, di sini karena posisi awal merupakan 2 lebih besar daripada akhir. Nah, akhirnya kan posisi akhirnya kan tadi 1, karena 2 dikurangi 1 yaitu 1. Posisi akhirnya yaitu 4, nilai akhirnya yaitu 4, nilai awalnya yaitu 6. Nah, karena di sini posisi awal lebih besar daripada posisi akhir, maka saya dibilang data tidak ketemu. Itu kurang lebih seperti itu penjelasan tentang tugas dari struktur data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan bagaimana cara kerja bubble sort, insert sort, binary share. Nah, di sini saya akan kembali mempresentasikan bagaimana cara kerja bubble sort, insert sort, dan binary share. Nah, bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Nah, bagaimana cara kerja bubble sort? Kita bandingkan nilai pertama dengan nilai kedua. Jika data pertama lebih besar dari data kedua, maka ditukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Dengan data ketiga, lakukan langkah nomor 2 hingga bagaimana tahapan
sorting dengan metode bubble sort. Di sini saya sudah mempunyai angka-angka yang terlihat di layar. Nah, kita bandingkan data pertama dengan data kedua. Apakah data pertama lebih besar dari data kedua? Jika ya, tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data yang ini, apakah data kedua lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ketiga lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data keempat lebih besar dari data selanjutnya? Nah, ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data kelima lebih besar dari data selanjutnya? Nah, tidak. Kalau tidak, tidak usah ditukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-6 lebih besar dari data ke-7? Ya, kita tukar. Lanjut. Apakah data pertama lebih besar dari data kedua? Ya, kita tukar. Nah, kita lanjut lagi. Apakah data kedua lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar. Nah, kita lanjut lagi. Apakah data ketiga lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data keempat lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar lagi. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-5 lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar lagi. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-6 lebih besar dari data ke-7? Ya, kita tukar. Nah, apakah data ke-6 lebih besar dari data ke-7? Tidak usah ditukar. Nah, kita lanjut. Apakah data pertama lebih besar dari data kedua? Ya, kita tukar lagi. Kita bandingkan lagi. Apakah data kedua lebih besar dari data selanjutnya? Ya, kita tukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data ketiga lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data keempat lebih besar dari data kelima? Tidak, ya. Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data ke-5 lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-6 lebih besar dari data ke-7? Tidak usah ditukar dari sini. Nah, kita lanjut lagi. Ke-1 lebih besar dari data selanjutnya. Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data kedua lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data ketiga lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data keempat lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data ke-5 lebih besar dari data selanjutnya? Tidak usah ditukar. Kita bandingkan lagi. Apakah data ke-6 lebih besar dari data ke-7? Tidak usah ditukar. Nah, hasil dari tahapan sorting dengan metode bubble sort. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan sorting dengan metode insert sort. Nah, insert sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek data elemen berikutnya satu sama lain dan membandingkannya dengan data elemen yang telah diurutkan. Nah, mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar, kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka ditempatkan sisi yang seharusnya.
pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Di sini saya sudah mempunyai data-data yang terlihat di layar. Nah, kita bandingkan data kedua dengan data pertama. Apakah data kedua lebih kecil dari data pertama? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ketiga lebih kecil di antara data ke-1, kedua? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data keempat lebih kecil dari angka? Nah, apakah data keempat lebih kecil di antara data ke-1, kedua, ketiga? Ya, kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data kelima lebih kecil di antara data ke-1, kedua, ketiga, keempat? Ya, kita tukar dengan data kedua. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-6 lebih kecil di antara data ke-1, kedua, ketiga, keempat, 5? Tidak. Kalau tidak usah ditukar. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah data ke-7 lebih kecil di antara data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Ya. Nah, di sini terlihat data ke-7 lebih kecil lebih kecil. Nah, di sini terlihat data ke-7 lebih kecil dari data ke-5. Kita tukar. Nah, ini hasil dari tahapan sorting dengan metode insertion. Ini mana tahapan insertion dengan angka-angka yang terlihat di layar. Binary share adalah algoritma pencarian untuk data terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Bagaimana tahapan initiation? Nah, di sini saya sudah mempunyai angka-angka yang terlihat di layar kelas. Nah, awal kita mulai di elemen. Nah, awalnya kita di elemen ke-0, sedangkan awalnya berada di 4, sedangkan akhirnya berada di elemen ke-6. Tengahnya berarti awal ditambah akhir sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti tengahnya 5 di elemen ke-3. Nah, kita bandingkan. Cari angka yang kita cari 12. Nah, tengahnya 5. Karena yang dicari lebih besar, maka awal sama dengan tengah tambah 1. Mulai lagi pencarian. Awal berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Akhirnya berarti di elemen ke-6. Berarti awalnya berada di elemen ke-4. Tengahnya 4 ditambah 6. Tengahnya berarti awal ditambah akhir 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Tengahnya berarti 10 berada di elemen ke-5. Kita bandingkan lagi. Angka yang kita cari 12, tengahnya 10. Karena yang dicari lebih besar, maka awal sama dengan tengah 1.
awalnya berarti 5, berarti awalnya berada di domain ke5. Akhirnya berarti berada di domain ke6. Tengahnya berarti 5 tambah 6, 5 tambah 6, berarti awal, akhir, 5 tambah 6, 11. 11 dibagi 2, berarti 5,5. Kita bulatkan jadi 6. Berarti kita buatkan jadi 6. Tengahnya berarti 8. Domain ke 6. Kita bandingkan lagi. 15, tengahnya 4. Nah, kita lanjut lagi dengan pencarian urutan 5. Awal berarti di elemen ke-0. Ini berarti di elemen ke-6. Tengahnya berarti awal tambah akhir, 0 tambah 6 sama dengan 6. 6 dibagi 2 berarti 3. Nah, berarti tengahnya di elemen ketiga. Nah, tengahnya 5 berarti elemen ke-3. Nah, kita bandingkan. Tadi kita mencari angka 5 dan kan tengahnya angka 5 karena data yang dicari sama. Karena data yang dicari 5 dan data tengah 5 sama, maka data ditemukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.